Assalamualaikum YouTube, kembali lagi di channel Masim Bagaskara. Di sini kita akan melanjutkan cerita pendakiannya Adi dengan Bang Muka di Gunung Ciremai. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, linknya gue taruh di deskripsi. Oke, nggak usah banyak cincong, kita lanjutkan ceritanya. Open story now. Bajuku basah oleh keringat, kakiku mulai nyeri. Semakin ke atas, jalur yang harus kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai megap-megap kehabisan nafas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiriku, atau kalong wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa tidak ada lagi di atas sini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang, hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat, aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul pocong, yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya orang itu tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Benar kata abang tadi, setan-setan begitu bisanya cuma muncul, hilang doang. Gak bisa ngapa-ngapain, kataku dengan nafas tersengal-sengal. Dia nyengir. Yang gua maksud tadi kan kuntilanak, boy. Hehe, jawabnya sumringah. Kan gua tadi nggak nyebut pocong. Lah, kalau pocong gimana, bang? Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia nggak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya. Dia menyambung, pocong itu kobra penyemburnya dunia setan. Saran gua, kalau lihat pocong cuma satu, lari. Lu gak bakal mau kan diludahin pocong? Kalau diludahin gimana, bang? Tanyaku. Ya buta. Dia menjawab diiringi gelak tawa senang. Entah dia bercanda atau tidak. Tapi yang jelas, aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Bang, emang benar mitosnya kalau bisa ngambil tali iketan pocong, kita bisa kaya? Tanyaku iseng. Ngapain susah-susah ngambil tali pocong? Ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lu doa aja minta gituan ke pocong. Jawabnya ringan. Emang bisa, bang? Tanyaku polos. Ya bisa. Apa sih yang setan gak bisa, boy? Tapi lu gila kalau sampai begitu. Emang yang nyiptain lu pocong? Haha. Manusia makin kesini makin aneh. Dia menambahkan. Jadi nggak heran gua kalian sampai ketimpa masalah kayak begini. Hidup lu kebangetan jauh dari agama, boy. Aku termenung mendengar jawabannya yang terkesan ngawur. Tapi ada kebenaran di situ. Memang betul, hidupku sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Aku bertekad dalam hati, jika bisa lolos dari sini, aku nggak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar bunyi berdebum ringan. Suara benda jatuh. Dengan panik, aku mencari-cari sumber suaranya. Orang itu pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah aku melihat sumber suara berdebum itu. Dari tanjakan di depan kita, seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Lidahnya panjang menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes. Matanya yang tertutup, pelan-pelan terbuka. Di balik kepolok mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam. Kosong tapi terlihat mengancam. Pelan, kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher, sekarang nampak hanya tulang. Jaringan urat dan otot yang tampak basah membeli tulang itu. Tampak menggantung jeruan perutnya. Busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Ditingkahi suara tawa serak dari mulutnya, dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membelakak ngeri. Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku berkidik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, orang itu kembali berjalan meninggalkanku di belakang.
Kakiku sedemikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri, aku berjingkat minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tak dapat bergerak. Tanpa sadar, aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terjerebab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik, aku mengibas-ngibaskan akar yang mencepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seonggok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar, tubuhku ditarik makin dalam ke semak-semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya, dia berbisik, "Mati, mati, mati." Lalu kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, aku lihat orang itu di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi aku berdiri. Aku bilang pikiran jangan kosong. Di tempat begini, lu gak boleh melamun, paham gak lu? Dia membentakku dengan keras. Aku mengangguk sambil mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku masih bergumuruh kencang. Seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu menarikku dengan kasar, beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga di depan kami adalah jurang. Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku. Dalam kegelapan malam, jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu aku mendengar suara tangisan, juga suara-suara minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya, kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi, katanya. "Mereka salah apa, Bang?" tanyaku. "Di gunung ini lu gak perlu salah apa-apa, cukup bengong aja, lu bisa hilang. Jangan salah, boy, setan juga gak bisa nyulik badan lu, dia juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya, kalau gua ngomong, dengerin," bentaknya lagi. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. "Bang, itu tolongin dulu mereka, Bang," pintaku. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. "Bukan urusan gua," jawabnya ketus. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. "Mata lu lihat kemana?" bendaknya lagi. Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai lemar. Mataku membelalak, menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkasih saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal, pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung, satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin. "Jalan, boy. Hormatin orang yang udah mati," kata orang itu. Aku beringsu di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas aku lihat tulisan penanda di sebuah pohon, "Bapak Tere." Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat digantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak mau mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah, aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai, kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba, dengan mendadak, angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan, aku lihat orang itu memberikan aba-aba padaku untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan Jawa, suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan,
Lama-kelamaan, suara itu seakan bergerak mendekat dan semakin mendekat, diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah Membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tak bisa melihat apapun. Selain tangga batu ini, sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri. Dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan, aku menyeret tubuhku ke samping. Kakiku sudah benar-benar lemas. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kantil itu muncul. Ternyata, tertutup dalam kabut itu adalah hutan. Tubuhku beringsut di balik pohon terdekat. Napasku kembang-kempis tak beraturan. Wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku meremang saat kuberanikan diri mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga terbawah, berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri, lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu. Padahal sejak di Cibunar, aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini, sendiri. Tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hati aku sadar, aku tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri. Aku harus tenang. Aku harus pulang. Aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Orang itu sudah ada di sampingku. Tangannya masih membekap mulutku. Dia memberi aba-aba untuk tenang. Baru ku sadari, di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain terserak tak beraturan. Mereka semua tertidur. Hanya saja kulitnya sepucat mayat. Orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang. Aku diperintahkan mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu, masuk menembus kegelapan hutan. Aku berjingkat-jingkat, berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atasku, melompat dari dahan ke dahan, seakan mengikuti. Abang dari mana tadi? Itu siapa bang? Mereka tadi? Suaraku gemetar bertanya. Tidak seperti biasanya, dia menjawab dengan berbisik. Ini bukan tempat lu lagi boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini. Aku mengangguk pelan. Tapi masih tetap menunggu penjelasan. Itu pendaki yang, udahlah, nggak perlu tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun. Bisiknya lagi. Kami berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku, menjulang di antara hutan dan kabut, sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi, tanpa penerangan sama sekali terlihat bagai raksasa. Rupanya dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Aku membuang muka. Tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana. Dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening mencekam. Tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantigi. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu berhenti. Dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Di depan kami menghampar tanah lapang yang luas. Aku tidak tahu seberapa luasnya, karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini, lu jalan sendiri. Ingat untuk apa lu jauh-jauh ke sini kan?
Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu, kataku. Jalan lurus saja, jangan bikin keributan, jangan narik perhatian, jangan sampai Nyi Linggi tahu keberadaan lu. Aku mengangguk pelan, tapi masih tetap menunggu penjelasan. Gua jelasin ya. Nyi Linggi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini, boy. Ada maksudnya kenapa dia nolong lu tadi. Dia mau lu sampai istananya tanpa luka apa-apa. Gimana maksudnya, bang? Aku masih tidak mengerti. Syarat itu cuma akal-akalan, boy. Nyi Linggi itu mau ngunduh mantu. Ngerti nggak lu? Dia itu mau ngawinin. Bisiknya. Siapa yang mau dikawinin, bang? Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. Elu, boy. Bagai tersambar petir aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil. Orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana. Dalam keadaan begini, bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaran menghantamku. Aku beranikan diri bertanya padanya. Jadi, abang nganter saya ke sini biar saya bisa dikorbanin, bang? Tanyaku. Dia dengan kurang ajar menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Gua ada di sini untuk mastiin lo naik dengan selamat. Untuk ngambil sampah sialan tadi. Biar teman lu bisa ketolong. Dan mastiin lu turun dengan selamat. Jawabnya dengan tenang. Cuma lu yang bisa nolong teman lu. Dan cuma gua yang bisa nolong lu. Iya, maaf bang. Aku menyesali keraguanku. Sekarang lu jalan, lu urus aja ke depan. Kalau udah ketemu, sampahnya lu bungkus kain putih yang lu bawa. Langsung balik ke sini. Perintahnya. Aku mengangguk mengerti. Lalu dengan mengendap-endap, aku melangkah maju menuju tanah lapang ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh ku langkah, kabut kelabut ini semakin tebal. Sementara di kejauhan, tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyi Linggi. Aku terkesiap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam, aku berhenti lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet itu di dalam kabut. Pelan aku menyeret kakiku bergerak mendekat, keringat menetes di dahiku. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat semakin jelas. Nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak, aku terkejut mendapati apa yang kulihat. Itu adalah kuburan baru, nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja, tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar, ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Ku angkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu dan segera ku bungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh duduk saat kabut menyibakkan tirainya. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti cacing, rambutnya panjang, dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar, aku beringsut mundur dengan perlahan, sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku yang dengan pelan bergerak mundur, tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilat darah, tapi dia tetap di sana. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhku membeku. Berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Nyi Linggi. Tubuhku menggigil tak terkendali. Tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku, jubah hitam Nyi Linggi nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Tak mampu bergerak, mataku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku.
Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tak mampu mengingat satu doa pun. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat di telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyilinggi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat padaku. Lalu tiba-tiba dia berkaok dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutupi wajah dengan tangan, mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja, dan di saat yang bersamaan terlepas juga kuku Nyilinggi yang menancap di pundakku. Sadar, aku segera beringsut ke samping dengan cepat, menghindari gapaian tangan Nyilinggi. Lalu dengan kaki gemetar, aku berbalik arah dan berlari secepat yang aku mampu. Aku berlari tak tentu arah, kabut kelabu menghalangi pandanganku. Yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyilinggi menggapai punggungku membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Tak mampu menghindari, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit, waspada. Mataku nyalang melihat sekeliling berusaha mencari sosok Nyilinggi dan makhluk darah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanya kabut tebal. Tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gundukan tanah. Sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kuduku merengang. Takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat. Tapi sekilas pandang, aku langsung lega. Ini bukan kuburan baru, ini kuburan yang berbeda. Nisannya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan aku bergeser mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya, dengan ketakutan aku mencari-cari sosok yang mendekat. Tapi yang nampak hanya kabut. Kesempatan ini kugunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuk detak jantungku. Dengan pelan ku sentuh kantong celanaku, khawatir jika pembalut itu jatuh. Tapi benda itu masih di sana. Kepakan sayap terdengar lagi, dan tiba-tiba dari balik kabut, gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati, menghindar berguling menjauh. Gagak itu diam di sana seakan tak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku apapun bisa terjadi. Leherku kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandangan dari burung ini. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak memperdulikanku. Dia mengepakkan sayapnya lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi nisan. Sesuatu melintas di pikiranku. Pelan ku dekati batu nisan berlumut itu. Dengan tangan gemetar, ku cabut perlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan ini bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika ku tarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terpahat di nisan ini. Jadi aku menampilkan jariku, berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya, tanpa susah payah, aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya. Pahatannya sudah aus. Guratan hurufnya agak samar. Apakah huruf K? Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang ku kenal dan terdengar agak kesal. Hormatin orang yang ada mati, boy. Aku membuka mataku. Orang itu berdiri tegak di belakangku. Ayo gerak, waktu lu udah gak lama lagi, kata orang itu lagi sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebar kelabu masih mengelilingi kami, tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti, tapi tiap kali kutoleh, yang ada hanya kekosongan. Kabut semakin menipis, tapi perasa mencekam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkuku. Aku tak mampu lagi membedakan yang mana halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu.
Bayangan-bayangan gelap pohon cantik yang kurus dan bercabang di mataku bagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku terjatuh, tapi orang itu tidak menengok pun. Dia masih terus berjalan. Hanya sesekali dia melirik jam di tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tak peduli. Tak kupedulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua menyanyi tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggangku. Di beberapa tempat, ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak, tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah menyusuri jalur semula. Aku gelisah melihat wajahnya tidak lagi setenang biasa. Parangnya kembali diayunkan ke kanan kiri. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang merubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika hantu yang terdekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu baru lepas ketika orang itu menarikku. Sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Orang itu berbisik pelan di telingaku, "Lari boy." Lalu dia menambahkan, "Jangan sekali-kali nengok ke belakang." Bersamaan dengan tercium anyir darah, orang itu berlari sambil menyeratku. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon orang itu berhenti untuk istirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa. Tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki, hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis. Di depanku di balik semak nampak pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana-sini dari dahan-dahan raksasanya. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku pasrah. Menyadari, aku tak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kaki, ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah, yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak biasa yang ketemui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berbuah kuntilanak, dan sulur-sulur seperti rambut. Aku salah, nyatanya itu memang rambut. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di pucuk pohon tua tadi, berdiri adalah Nyi Linggi. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyi Linggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini dia agak mundur dan bergeser, menghalangi pandanganku pada Nyi Linggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku, tangan orang itu pun kulihat mulai gemetar. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan? Aku merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara di kiriku, entah jalur turun atau jurang, aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja ditelan kegelapan rimbunan pohon dan ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung terbalik di dahan-dahan ranting itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut. Tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tidak peduli.
Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi. Tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki Ciremai. Dadaku kembali hangat. Ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini. Aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta. Kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walau lemah. Perlahan ku coba berdiri. Rupanya, itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh. Kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetar, orang itu memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajar pocatnya, Nyilinggi berdiri di sana, hanya terpisahkan oleh jalur. Diam mematung. Di atasnya, di dahan-dahan pohon, kuntilanak-kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa carrier ukuran besar, membuat jalannya membungkuk. Di belakangnya mengekor dua orang lain. Jalannya terseok dan tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu dan Nyilinggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyilinggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil dua temannya. "Oi Sendan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gue nih, anjing." Dengan takut-takut kuberanikan diri melihat Nyilinggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah kulihat wajah Nyilinggi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku komat kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi. Tapi dia masih diam di sana. Tangannya bertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang kembang kempis. Dua temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung sedikit lagi, nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja." Seorang yang lain menambahkan, "Udah gua bilang, lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Lingkar Jati. Lu ngeyel kalau dibilangin." Pendaki terakhir itu tertawa-tawa kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah, lewat mana aja. Ini gunung gak bener, semua jalurnya nyusahin. Gunung brengsek." Dalam sekejap, suasana berubah. Udara seakan sedingin es. Tangan pucat Nyilinggi bergerak, tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang yang akan terjadi, tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Nyilinggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu bersuara hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat, lalu tiba-tiba dia menggeram keras, disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya menggelegar bergaung-gaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu kali ini. Ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang. Langkah Nyilinggi terhenti mendengar auman barusan. Tanpa membalikkan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang, dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan diri. Badannya sekarang merangkak, jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakangku. Tanganku gemetaran hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, orang itu dan Nyilinggi saling menatap. Bola mata Nyilinggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat pada orang itu dan aku. Lalu, tanpa membuka mulutnya, dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. "Kau makan, kalian semua!" Aku hampir pingsan ketika mendadak sesuatu melintasi di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seorang penua tua. Aku hampir tak percaya mataku. Itu adalah ibu tua dari Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku?
Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantu jalan. Dia lewat saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut, dia menyentuh pundak orang itu yang masih menggeram dan tampak memintanya untuk tenang. Orang itu yang sejak lalu seakan berubah liar, perlahan kembali seperti sedia kala. Geramannya tak terdengar lagi. Pelan dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku, berjalan melewatiku, seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini, kakek itu bahkan langsung mencium tangannya dengan hikmat. Nyilinggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. "Kalian!" Ibu tua itu menatap Nyilinggi, lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan, tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. "Linggi," ucap si kakek putih lembut. "Ada apa ini, Linggi?" Tanpa membuka mulutnya, Nyilinggi berteriak marah. "Jangan ikut campur, bukan urusan kalian." Matanya melotot tapi dia bergerak mundur dengan pelan. "Anak-anak ini harus mati." Aku menggigil mendengarnya. Ancaman itu ditujukan untuk aku dan Ayu. Tatapannya menancap dingin ke arahku. "Manusia tempatnya salah, Linggi. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kekhilafannya, Linggi." Kakek itu berucap pelan. "Jangan ikut campur," bentak Nyilinggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan, tempat kalung wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar. Tiba-tiba saja wajah kalung wewe tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu, sementara lidahnya menjelati wajahku. Aku berjerit ngeri melihat belatuk bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kalung wewe itu sudah hilang, diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Orang itu batuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Nyilinggi melayang mendekat, lalu hilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu. Sebentar kemudian hilang. Sosoknya muncul lagi di atas dahan. Hilang, tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku dengan kata-kata mati, 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 mati. Semakin erat ku tutup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris berusaha mengenyahkan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat telingaku sambil membentak. "Istighfar, ingat Tuhan, lu orang Islam bukan?" Mataku membelalak menatap orang itu. Mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar. Tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik berharap suara itu segera lenyap. Orang itu kembali membentakku. "Istighfar!" Suaraku bergetar lirih. "Astagfirullah, astagfirullah." Lebih keras. "Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim." Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Dadaku turun naik, nafasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bahuku. Dia tersenyum. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Air mataku mengalir deras tak mampu kubendung. Bibirku bergetar pelan. Dalam isaku, istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat. Tapi suara-suara itu sudah hilang. Orang itu menampar pipiku dengan pelan. Senyumnya tersungging menghina. "Dasar bocah." Kakek putih itu maju selangkah mendekati Nyilinggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. "Lepaskan anak ini. Pergilah, Linggi." Suara lembut kakek itu pelan tapi terdengar wibawa. Tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih. Nyilinggi memiringkan kepalanya memandangi kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata datar. "Mati,
Mati, mati, mati. Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekakkan. Sosok menjijikan kalong weweh berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua. Tangannya yang penuh borok dan berkuku tajam tergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam, ibu tua tampak berkomat kami tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya, makhluk itu menjerit semakin keras. Ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata, diiringi jeritan kesakitan, makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyilinggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan bibirnya yang selama itu tertutup, kini perlahan-perlahan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. Nyawa, bayar nyawa. Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua. Dengan hikmat, ibu tua itu mendengarkan, disusul dengan anggukan. Perlahan dia menoleh pada orang itu yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk. Tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan Nyilinggi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua mencium tangan si kakek. Dengan lembut, kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpuh, andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga kepada ibu tua, si kakek ini pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku pun mengikuti keduanya, mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum, dengan hanya menciumnya membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. Kamu pulang. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada. Aku mengangguk pelan. Mendengar kata pulang, tanpa sadar, air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkanku untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya, dengan menunduk aku menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertatih, aku mengikuti orang itu dan ibu tua menuju jalur turun, meninggalkan kakek dengan Nyilinggi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur Ciremai, kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku, benda pembawa petaka itu masih di sana, terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apa pembalut kotor itu jadi semacam benda goib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu, benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu nanti, yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci kesembuhan Hayu. Dari belakang ku mengamati punggung bongkok ibu tua itu. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu, langkahnya yang biasanya lincah sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia, aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, orang itu orang baik. Penampilannya yang kumal khas mendaki gunung menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali malam ini dia selalu mengingatkanku berdoa, beristighfar, dan mengingat Allah. Setelah ini selesai aku janji, aku akan membalas kebaikannya. Tapi lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror bilasa, mereka berniat mencelakakanku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirikku, senyumnya tampak jahil. Kapok ya, naik Ciremai boy. Aku cuma bisa tersenyum ditanya begitu. Kapok, jelas banget. Bukan cuma Ciremai. Sepertinya setelah ini aku pensiun naik gunung. Jangan lemah boy. Kejadian ini ambil pelajarannya. Katanya lagi, orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan. Bang, terima kasih banyak udah nolongin saya, Bang.
kataku kali ini. Kalau nggak ada abang, nggak tahu gimana nasib saya. Orang itu tertawa-tawa menyebalkan, tapi aku malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuma karena gua, boy. Lu juga harus terima kasih ke banyak orang yang nolong lu. Ada Mak Encet, orang-orang di Cibunar, orang tua lu yang nggak putus doain lu di rumah. Ayu, termasuk juga Nyilinggi, dan tingkatin ibadah lu sebagai wujud syukur sama Yang Maha Besar. Jawab orang itu. Kemudian dia melanjutkan, ada maksud dari setiap kejadian, boy. Maksudnya, bang? Tanyaku tak mengerti. Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu. Ceritain ke temen lu, ceritain ke banyak orang. Kalian manusia gak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya, bang. Balasku singkat, kata-katanya barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya, bang. Tadi kakek itu siapa, bang? Tanyaku. Orang itu cuma tersenyum. Tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kalong Wewe tadi, gimana nasibnya, bang? Tanyaku lagi. Mati. Jawabnya singkat. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyilinggi diam aja? Nggak nyerang atau ngapain gitu, bang? Lagi-lagi aku bertanya. Bawel lu ya? Jawabnya ketus. Tapi dia tetap menjawab. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji, boy. Emang lu pikir siapa Nyilinggi? Manusia? Aku mengamini jawabannya sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku agak aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa orang itu terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa, kami sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Ibu tua itu berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kalong Wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku. Terasa perih. Tapi rasa sakit itu semakin tak terbahankan. Orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku, ibu tua itu memijat telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat-kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Ku dengar orang itu berbicara padaku. Tak seperti biasanya, suaranya terdengar lembut. Boy, sering-sering tengokin gua di sini ya. Kulihat orang itu melepas pin dari carriernya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Berkas cahaya matahari tampak menembus jendela saat aku membuka mata. Aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk. Di sebelahku, di balik tirai berwarna biru, tampak kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan di tiang di samping tempatku berbaring. Aku di rumah sakit. Pintu terbuka dan aku lihat wajah Ayu lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Aku dengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin balas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. Yuk, lu udah gak apa-apa yuk? Tanyaku. Dia mengangguk sambil mengusap air mata. Maafin gua ya, Di. Gara-gara lu jadi begini. Dia meminta maaf lagi. Aku tersenyum sambil mengangguk. Yang penting kita selamat, kataku. Siapa yang bawa gua ke sini yuk? Nggak tahu juga, Di. Gue juga bangun-bangun udah di sini. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam aku sungguh berterima kasih. Juga orang itu. Pasti dia yang susah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai Cibunar, lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikanku sesuatu sebelum aku pingsan. Yuk, lihat pin yang gue pegang nggak pas gue pingsan? Tanyaku. Oh ada, bentar ya, katanya. Dia lalu membuka tutup kepala carrier, mengambil benda yang kutanyakan, lalu memberikannya kepadaku. Aku menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu, aku tak bisa melihat apa yang tercetak di pin ini saat pertama kali bertemu orang itu karena terlalu gelap. Aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo. Gambar cicak dan gunung, tulisan di bawahnya berwarna kuning sudah agak pudar, tapi masih terbaca olehku. H Mountain. Entah apa artinya. Tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Ciremai. Aku teringat sesuatu.
Kurabah kantong celanaku. Kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. Bekas pembalut lu yang di dalam kain putih itu sekarang di mana, Yu? Tanya aku karena tetap penasaran. Ayu agak terkejut mendengar pertanyaanku. Oh, udah dibuang di tempat sampah? Jawabnya selanjutnya. Aku sedikit kecewa mendengarnya. Tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut Ayu masih terbaca di wajahnya. Dia lalu bertanya, "Kok lu bisa tahu tentang pembalut di kain putih, Di? Kan selama ini lu pingsan." Aku tersenyum dengan dengar pertanyaannya. Teringat berapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi. Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan, karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang buatku dengar agak konyol dan lucu. Kok gue bisa tahu tentang pembalut di kain putih? Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayu masih belum hilang, dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya. Dia lalu berkata, "Padahal selama ini lu pingsan, Di. Tapi ya sudahlah, setelah malam itu kayaknya gua nggak bakal kaget kalau dengar hal-hal aneh lagi." Dan dia meneruskan, "Nanti deh gue ceritain perjalanan gua ngambil pembalut itu malam-malam di Ciremai. Nanti gue ceritain tentang Nyilinggi, Kalong Wewe, Abang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Mancap terus-terusan ngerawat dan ngejaga lu selama lu pingsan dan kesurupan. Kita banyak utang budi sama dia." Sekarang giliran aku yang terkejut. Dan sampai di sini ceritanya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar gua lebih semangat saat share cerita horor ke kalian. Gua Mas Bagaskara, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita close story.